وذلة الشرك والمشركين وذلة الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وزلزل نفوسهم يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين وفي غزة وأنزل عليهم فتحا قريبا وأنزل عليهم فتحا مبينا وأنزل عليهم فتحا قريبا وأنت خير الفاتحين أما بعد. Jemaah sekalian, azanullah wa iyyakum. Ya, di tengah kondisi ya saudara kita yang sedang menderita, ya, tentu kita patut ikut merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita juga memberikan keberpihakan ya, dengan memberikan bantuan yang kita semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang berjuang memerdekakan dirinya di Palestina, dan juga memberikan keselamatan ya atas semua upaya genosida yang dilakukan oleh tentara Yahudi Zionis di Israel atau di Palestina saat ini. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada seluruh para pejuang yang memiliki kesadaran untuk membebaskan Palestina yang ada di dunia, baik di Palestina sendiri atau di semua negeri muslim, bahkan seluruh dunia yang bersimpati kepada perjuangan kaum muslimin di sana. Baik ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih Thaharah, masih Thaharah menurut 4 mazhab. Sekarang kita udah masuk bagian yang keempat, yaitu sudah masuk pada bab tentang wudu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang najis dan macam-macamnya, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. Kemudian kita juga sudah bahas tentang ya muqaddimah Thaharah di pertemuan yang pertama. Kali ini kita masuk bagian yang kedua, sudah spesifik, kita akan bahas tentang wudu. Ya, kita lihat definisi wudu menurut 4 mazhab. Walaupun satu sama lain saling terkait, beririsan, ya, namun ada hal-hal yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak terlalu jauh, ya. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi, qala al-Hanafiyah al-wudu huwal ghuslu wal mashu ala a'dha'in makhsusah. Wudu adalah mencuci dan membasuh anggota-anggota tubuh yang khusus. Ini dari Hanafiyah. Ini menunjukkan memang wudu tidak semua anggota badan. Qala al-Malikiyah, adapun Malikiyah mengatakan huwa thaharatun ma'iyatun, yaitu aktivitas bersuci dengan air, tata'allaqu bi'a'dha'in makhsusah, yang terkait anggota tubuh yang tertentu, makhsusah. Wahia al-a'dha' al-arba'ah, yaitu ada 4 anggota tubuh yang dibasuh, yang dibersihkan. 4 di sini tentu dalam posisi yang wajib, ya. Yang wajib ada 4 anggota badan. Ala wajahin makhsus, yaitu dengan tata cara yang juga khusus. Wa qala Syafi'iyah mengatakan huwa af'alun makhsusatun muftatahatun binniyah. Wudu adalah aktivitas khusus yang dimulai dengan niat. Au huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan binniyah. Atau ya, wudu adalah aktivitas menggunakan air di anggota tubuh yang spesifik yang dimulai dengan niat. Ya, sebab kalau nggak ada niat, ya itu tak ubahnya seperti orang mandi koboi kalau istilah kita di kampung dulu. Ya,
atau sekedar orang basah-basah saja. Supaya berbeda dengan aktivitas itu, maka harus dibarengi dengan niat. Waqala al-Hanabilah, Hanabilah atau Hambaliyah, mereka mengatakan huwa isti'malu ma'in tohurin fil a'dha'i al-arba'ah, yaitu aktivitas menggunakan air suci di 4 anggota tubuh. Apa saja 4 anggota tubuh itu? Wahya al-wajhu, wajah, wal yadan, 2 tangan, warra'su, kepala, warijlan, dan 2 kaki. Inilah yang pokok, yang wajib, ya. Adapun selain itu seperti misalnya telinga, kumur, hidung, umumnya para ulama mengatakan sunnah, dan sebenarnya itu semua bagian dari wajah dan kepala. Ala sifatin makhsusah fi syar'i, kemudian dilakukan dengan sifat atau dengan cara yang khusus menurut syariat. Bi ayyatiya biha murattabatan mutawaliyatan ma'a baqil furud, yang dilakukan dengan cara tertib berurut-urut, ya, tidak boleh ngacak, dan mutawaliyah ya sama berturut-turut, ya tidak boleh ada jeda langsung, ya, jangan sampai dari satu gerakan atau satu aktivitas, misal berkumur, ya, menuju gerakan atau aktivitas yang baru ada jarak waktu yang begitu lama. Yang kayak gini tidak sah. Ya, ini definisi wudhu menurut 4 mazhab. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan, yaitu aktivitas membersihkan 4 anggota tubuh yang wajib, ya, dengan air, dengan cara yang tertentu. Nah, kemudian kita masuk pada rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam wudhu. Kita ambil dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwa yang disepakati kewajiban dalam wudhu itu ada 4. Pertama, ghuslul wajhi, ya, mencuci muka atau wajah, membersihkan wajah. Ya, kalau seandainya di wajah kita, di muka kita, misal ada kotoran di pojok mata, ada belek misalnya, ya, dan kita udah bersihkan dan dugaan kuat kita udah bersih, udah kena, maka itu sudah cukup. Walaupun ternyata dalam kenyataannya gitu, ya, ternyata kotoran tersebut menghalangi. Ya, namun saat itu kita yakin itu udah kena, apalagi itu bisa meresap airnya, maka hal itu sudah cukup. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, bukan hanya kedua tangan sampai pergelangan tangan atau sampai hasta, tapi hendaknya sampai siku. Ya, karena ayatnya berbunyi ilal marofik, ya, sampai ke siku. Maka tidak sah kalau wudhu tanpa sampai ke siku. Karena kata wajib di sini harus sama kayak rukun di sini, yaitu aktivitas yang tanpanya membuat wudhu kita tidak sah. Ya. Yang ketiga, membasuh kepala. Membasuh kepala. Ya, para ulama mengatakan, ya, 3 rambut cukup. Ini mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan seluruh kepala. Yang satu lagi mengatakan paling tidak minimal 1/3 kepala. Ya, sebab aktivitas memegang atau membasuh kepala sudah dikatakan membasuh walaupun yang kita pegang hanya bagian tertentu. Seperti di saat kita memegang sebuah dinding atau tembok yang besar. Tidak perlu kita menggosok semua bagian tembok untuk dikatakan memegang tembok. Di saat telapak tangan kita yang ukurannya ya segitu itu, kita pegang tembok tersebut, tentu itu sudah diartikan memegang tembok, walaupun yang kita pegang hanya bagian tertentu saja. Maka membasuh kepala pun juga demikian, walaupun kita nggak membasuh semua, kita hanya membasuh bagian ubun-ubun saja, maka itu sudah cukup dikatakan membasuh kepala. Itu penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ya, kalau tidak sampai mata kaki, maka sebagaimana tangan tidak sampai ke siku, maka hal itu tidak sah. Mesti sampai mata kaki. Kalau mau dilebihkan bagus, itu merupakan tahsin, ya, memperbaiki dan menyempurnakan. Adapun niat, ya, kemudian bersambung mualah tadi,
kemudian tertib, menggosok, ad-dalku, ya ini diperselisihkan wajib atau sunnah. Ya, jadi yang disepakati kewajibannya 4 ini, karena 4 ini ada di Quran. Adapun di luar itu diperselisihkan antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Namun demikian, ya janganlah mentang-mentang itu dikatakan sunnah, seandainya sunnah ya lalu kita tinggalkan. Tidak. Sebaiknya walaupun itu sunnah, kita juga melakukan, baik umurnya, atau membersihkan hidungnya, atau adalku, menggosok, bukan sekedar meratakan air, tapi emang ada upaya kita gosok-gosok begitu. Apalagi kalau kita sebelum wudhu, ya tangan kita atau anggota tubuh wudhu kita ada bagian yang memang perlu dibersihkan, maka menggosok itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Nah ini contoh ya, pembagiannya sudah saya bagikan tentang pembagian ya berdasarkan mazhab yang 4. Pertama kita lihat niat. Dalam mazhab Hanafi, niat itu sunnah. Sementara 3 mazhab yang lain, niat itu syarat sahnya wudhu. Tanpa niat, maka dia tidak sah. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Dan tanpa niat, aktivitas wudhu tersebut jadi sama dengan aktivitas mandi biasa. Niatlah yang membedakan antara itu sebagai ibadah atau bukan. Kumur-kumur. Ya, 3 mazhab mengatakan sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali mengatakan wajib. Alasannya karena mulut bagian dari wajah dan wajah itu wajib, maka mulut pun kumur itu juga menjadi wajib. Ya. Kemudian istinsyaq, istinthar, itu menghirup air ke hidung ya dengan ditakar dikira-kira jangan terlalu dalam ya. Lalu kita menyemburkan istinsyaq. Jumhur mengatakan itu sunnah, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ya, sementara Hambali mengatakan itu wajib. Tapi istinsarnya sunnah. Menghirupnya wajib, membuangnya itu ya sunnah. Sementara adalku, menggosok, ya kebalikannya, mayoritas mengatakan sunnah. Ya, Maliki mengatakan, salah satu riwayatnya mengatakan itu wajib. Ya, adalku. Kemudian muallah, jeda tanpa terjadinya jeda terus begitu. Ya, sebagian mengatakan sunnah, ya sebagian mengatakan wajib. Kita lihat Maliki mengatakan sunnah, salah satu pendapatnya. Yang lain mengatakan wajib di internal Maliki. Syafi'i ada 2 pendapat juga. Qaul jadid, pendapat baru mengatakan sunnah. Sementara di Qaul qadim, pendapat lama, bahwa yang namanya muallah itu wajib. Kemudian mazhab Hambali sunnah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Namun pendapat resmi mazhab Hambali, mualah itu wajib. Ya, misal kita lagi wudhu di tempat wudhu di sebuah gedung bertingkat. Anggaplah tingkat ke-10. Tahu-taunya airnya mati. Kita lagi wudhu. Ya, bagaimana kita melanjutkannya? Akhirnya kita pun nyari air. Ternyata ada air lagi di lantai 8 turun. Ternyata ngantri liftnya. Nah, baru nyampe ke lantai 8 5 menit kemudian. Apa yang kita lakukan? Apakah wudhu yang tadi diteruskan atau dari ulang? Ya, menurut mazhab Hambali yang seperti ini sudah batal karena sudah terjadi jeda waktu yang begitu panjang. Anggaplah tadi 3 menit sampai 5 menit. Ya, hendaknya dia dari ulang. Sementara yang lain mengatakan itu sunnah sehingga seandainya dilanjutkan juga boleh. Namun untuk kehati-hatian lebih baik ya kita dari ulang saja. Itu lebih hati-hati. Ya. Kemudian tertib sesuai urutan, nggak boleh acak. Ya, 2 mazhab mengatakan itu, 3 mazhab mengatakan itu adalah rukun, bagian dari rukun, nggak boleh diacak-acak, nggak boleh awal wudhu udah kaki, ya kepala belakangan, terbalik misalnya, ya karena dia merusak tata laksananya. Hanya 1 mazhab yang mengatakan sunnah yaitu Hanafi, yang lain mengatakan itu rukun. Baik. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, inilah contoh
ya bagian-bagian yang diperselisihkan oleh para fuqaha mazhab yang 4, mulai dari niat hingga sampai tertib. Nah, sikap kita adalah terlepas dari sunnah atau wajib misalnya, maka sebaiknya di saat kita wudhu dengan cara yang terbaik dan cara yang terlengkap. Jangan sampai ada bagian yang kita tinggalkan dengan alasan, itu kan sunnah ini. Misal ada orang wudhu tanpa kumur, ada orang wudhu tanpa istinsyad dan istinthar, ya. Walaupun itu sunnah menurut para ulama dan sebagian mengatakan wajib, maka terlepas dari apa hukumnya, seorang muslim hendaknya tetap melakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama, khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Yang kedua, dalam rangka ittiba'an bis sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun di situ nggak dikatakan misalnya wajib, misalnya hanya sunnah, bukan berarti kita meremehkan sunnah dan meninggalkannya. Tetap kita lakukan, ya, sebagai bentuk cinta kita dan ittiba kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita masuk pada yang tidak mungkin tidak dibahas, bagaimana dengan melafazkan niat ketika wudhu. Ya, kita lihat di situ keterangan al-mausu'ah. Innal fuqaha ikhtalafu fi hukmi taklifi bitalaffuz bin niyah. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan niat, ya, seperti menggunakan ya usolli, nawaitu misalnya. Nah, ini diperselisihkan para ulama. Fadhhabal hanafiyatu fil mukhtar wa syafi'iyatu wal hanabilah fil madhhab ila anna talaffuz bin niyati fil ibadat sunnatun. Ya, bahwasanya menurut 3 mazhab ini, melafazkan niat di lisan itu perbuatan yang sunnah. Liwafiqal lisanu al-qalba. Tujuannya supaya antara lisan dan hati sejalan. Ya, jangan sampai mulutnya sedang niat sholat atau ziyad wudhu, tapi di hatinya kelayaban mikirin yang lain. Maka dalam rangka terjadi kesesuaian antara mulut dan hati, maka hendaknya menurut 3 mazhab ini dibaca atau seseorang itu membaca niatnya, melafazkan niatnya. Kemudian wadzahaba ba'dul hanafiyah wa ba'dul hanabilah. Sementara sebagian Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan ila anna talaffuzu bin niyati makruh. Justru melafazkan niat itu makruh. Ya, kita tahu makruh artinya dibenci. Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Karena tidak ada satupun hadis yang menunjukkan adanya melafazkan niat ya sebelum kita wudhu atau misalnya sholat atau apa. Bagi mereka, udah niat mah di hati aja, nggak usah dilafazkan. Sehingga ada yang mengatakan makruh, yaitu sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. Namun yang resmi adalah yang pertama itu sunnah. Yang resmi dalam artian secara fikih mazhab seperti itu. Kemudian waqala al-Malikiyah bi jawazi talaffuz bi niyati fil ibadat. Adapun golongan Malikiyah mengatakan mengucapkan niat itu boleh-boleh saja. Ya, namun al-aula tarkuhu, tetapi yang lebih utama adalah ditinggalkan. Yang lebih utama adalah tidak lakukan talaffuz bi niyah itu, mengucapkan niat. Illa al-muwaswas, kecuali buat orang yang enggak tenangan, orang yang gampang waswas. Maka fa yustahabbu lahu at-talaffuz, maka disunahkan bagi dia, dianjurkan bagi dia untuk melafazkan dalam hal ini niat sebelum wudunya. Liyadhhaba anhu al-labs, tujuannya adalah supaya orang tersebut hilang kebingungannya atau was-wasnya. Dengan dibacakan niat, dilafazkan niat, itu tujuannya untuk menghilangkan was-was. Nah, ini hukum melafazkan niat, ya, ragam panitia tentang masalah para ulama tentang masalah itu, dan yang paling umum adalah mengucapkan lafaz niat itu adalah sunnah menurut mayoritas mazhab. Gitu. Nah, sehingga jamaah sekalian, ibu-ibu, azanullah wa iyakunna,
Eh, Masalah ini membuat kita lapang dada harusnya. Jadi ketika ada teman kita, entah ibu-ibu dari mana atau jamaah dari mana, ya melihat saudaranya kok baca-baca nawaitul wudu'a liraf'il hadasi misalnya ya. Ah ini saya nggak bisa ini kayak gini. Ya udah kita lapang dada saja. Karena ini memang tema yang masih diperselisihkan. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang sunnah. Tapi nggak ada yang bilang wajib. Kalau niatnya memang wajib. Tapi untuk dilafazkan itu bukan kewajiban. Ya, ada pula yang bilang bid'ah seperti misal Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi beragam. Nah, semoga kita jadi punya sudut pandang yang banyak. Ya, yang dari situ diharapkan kita bisa lebih lapang dada kalau ketemu saudara kita yang berbeda. Ya, Imam Sufyan Al-Thawri memberikan nasihat, "Idza ra'aita ar-rajul ya'mul amal", jika engkau melihat saudaramu melakukan aktivitas, ya, qad tulifa fihi, yang mana aktivitas itu masih debatable ulama, masih belum ada kata final, ya, maka fala tanhah, jangan engkau larang dia. Ya, jangan kita larang orang yang melakukan yang kita anggap itu salah, karena itu masih debatable. Beda untuk kesalahan-kesalahan yang disepakati salahnya, maka kita nggak boleh diam. Ya, termasuk sikap kita terhadap Palestina, kita nggak boleh diam. Ya, minimal kita mendoakan, syukur-syukur lebih dari itu. Karena dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum mazluman ya yuzlam falam yang surhu la'anallah. Siapa di antara kamu yang melihat ya ada orang yang dizolimi, yang ditindas, tapi kamu diam saja, ya orang yang ngelihat itu diam saja, maka la'anallah, Allah akan melaknat mereka. Ya. Baik, ini bagaimana dengan melafazkan niat. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang sunanul wudu. Ya, sunnah-sunnah yang terjadi, yang ada pada wudu. Ini bukan rukun, ini bukan wajib, ya, tetapi ini membuat wudu kita sempurna dan lebih baik. Jadi mohon maaf, jangan sampai begini. Ah itu kan masih sunnah, nggak apa-apa kita tinggalkan. Jadi kesannya justru kalau sunnah malah nggak dijalankan gitu. Tapi begitu yang apa makruh, ah nggak apa-apa lah masih makruh ini belum haram. Yang makruh malah dilaksanakan. Yang makruh malah dipakai, dijalankan dengan alasan toh belum haram ini. Ini kan jadi aneh. Begitu yang sunnah nggak dilaksanakan dengan alasan kan bukan wajib, sunnah. Jadi kita heran kalau ada orang yang seperti itu sikapnya. Baik, kita masuk sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama tasmiyah, menyebut nama Allah, yaitu dengan bismillah. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh pakai bismillahirrahmanirrahim, agak lebih lengkap. Ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan nggak ada masalah bismillah atau tasmiyah itu kita tambahkan dengan ar-Rahman ar-Rahim sebagaimana ucapan basmalah. Jadi ada tasmiyah, ada basmalah ya. Ibu-ibu bisa bedakan, tasmiyah itu sekedar bismillah, itu tasmiyah. Sementara basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Ini perbedaannya, walaupun nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Fadhahaba jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan al-Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wa Ahmad fi riwayatin, baik mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari dia, ila annaha sunnatun min sunanil wudu, membaca bismillah itu merupakan sunnah di antara sunnah wudu. Ya, wa dhahabal malikiyah fil masyhur, adapun mazhabnya Imam Malik mengatakan, dan ini pendapat yang paling terkenal di Malikiyah, ila annaha mustahabbatun, bahwasanya ya hal ini mustahab, baca bismillah itu mustahab, sunnah, mustahab itu sunnah. Jadi ada istilah beberapa ya untuk mewakili istilah sunnah. Kadang disebut mandub, kadang disebut mustahab, ya kadang disebut tatawu. Ya, ini istilah-istilah untuk memaknai makna sunnah. Ya, mandub, mustahab, ya tatawu, nafilah juga, itu semua menunjukkan sunnah. Ya, wakil innaha ghairu masyru'atin wa annaha tukrah. Ada pula yang mengatakan membaca bismillah itu ya bukan bagian dari yang disyariatkan. Wa dhahabal Hanabilah ila annaha wajibah. Namun kebalikannya,
Ya, mazhab Hambali mengatakan bahwa membaca ya tasmiyah atau bismillah itu adalah ya kewajiban. Ya, namun mayoritas mengatakan itu sunnah. Baik. Kemudian kita lihat dalam kitab fikih sunnah. Nah, di sini. Di barisan kedua, saya mohon maaf ya ibu-ibu, ini saya belum terjemahin, masih bahasa Arab semua. At-tasmiyatu fi awalihi, tasmiyah membaca bismillah di awal wudu. Waroda fi tasmiyati lil wudu ahadithun do'ifatun, hadis-hadis tentang baca bismillah ya ketika menjelang wudu itu hadisnya dhaif. Lakin tetapi majmu'uha ya kalau dikumpulkan itu hadis sanadnya maka yaziduha quwwah, maka itu orang kekuatannya semakin bertambah ya, tadullu ala anna laha aslan wa hiya ba'da dzalik amrun hasanun fi nafsi wa masyru'un fil jumlah. Nah, membaca bismillah itu dianggap baik di semua jenis kebaikan. Di semua jenis kebaikan yang pernah muncul ya di dalam perbuatan atau perilaku kita di sejak zaman kenabian, maka itu semua ya bagian dari sunnah. Ya. Taib, ini tentang membaca bismillah tadi. Kalau mau dibaca gimana? Ya nggak apa-apa sih. Ya cuman baca bismillah dia adalah kebaikan di semua aktivitas, bukan hanya ketika menjelang wudhu. Yang kedua, yang juga sunnah, mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangannya 3 kali di awal wudhu. Jadi nggak langsung buka keran begitu, tapi dicuci dulu masing-masing sebanyak 3 kali. Ini juga disunnahkan bagi mereka yang baru saja bangun tidur. Sebelum dia wudhu pagi, subuh misalnya, jangan langsung wudhu, tapi hendaknya tangannya dicuci dulu sebangun tidurnya, ya sebanyak ya 3 kali. Nah, baru setelah itu kita berwudu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran atau bahkan mungkin najis yang kita sentuh di saat kita tidur. Karena orang tidur kan nggak nyadar, itu tangan kelayaban kemana aja kita nggak tahu. Ya. Baik, wahia ba'da dzalik amrun hasanun. Di sisi lain, yang namanya membaca bismillah itu merupakan perkara yang baik. Ya, masyru'un fil jumlah, dia disyariatkan di secara umum di aktivitas manapun. Baik, ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum, kita lanjut lagi masalah pergelangan tangan ini. Bagusnya kalau dicuci digosok-gosok juga ya. Ya, ghuslul kaffain thalathan fi awalil wudu, ya mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu. Idza istaiqadha ahadukum min naumih, jika kamu bangun dari tidur, fala yakmis yadahu fi ina, jangan celupkan tangannya di bejana, di ember, di kolom. Hatta yaksilaha thalathan, sampai dia mencuci dulu sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu semalam tangannya ada di mana. Ya, semalam tangannya lagi ada di mana, karena khawatir pas lagi tidur tangan kita nyentuh bagian tubuh kita yang ada najisnya. Maka dianjurkan di saat kita bangun jangan langsung wudhu, tapi cuci tangan dulu. Nah, ini yang kedua, mencuci tangan, telapak tangan tadi sampai pergelangan 3 kali sebelum wudhu. Yang ketiga, membasuh seluruh bagian kepala. Ini afdol. Semua mazhab sepakat membasuh kepala adalah wajib. Yang mereka beda adalah apakah semua sisi atau sebagian saja. Ya, sabaqa bayan anna masha jami'ir ra'si fardun indal malikiyah. Ya, alal masyhuri wal hanabilah. Ya, menurut Malikiyah, ketika wudhu membasuh semua bagian kepala itu wajib, dan ini pendapat yang dianut juga golongan Hanabilah. Sementara dhahabal Hanafiyah wa Syafi'iyah ila anna min sunanil wudhu mashu kulli ra'si. Ya, bahwa Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan disunahkan, jadi bukannya wajib, ini sunnah membasuh ke seluruh bagian kepala. Ya, sementara tadi dikatakan dalam mazhab Hambali wajib membasuh seluruh bagian kepala. Ya, sementara yang lain atau jumhur mengatakan ya
itu sunnah. Seandainya sudah ada yang kena bagian kepala, hanya ya anggaplah ubun-ubun doang ya, sedikit gitu kan, itu udah ya cukup mewakili yang lain, ya sudah cukup tanpa harus dia membersihkan seluruh bagian kepalanya. Yang keempat, membasuh kedua telinga, ya baik dalam ataupun keluarnya, ya baik kita bersihkan lewat air yang sebelumnya. Jadi kita bersihin kepala tuh, ya itu ada beberapa model. Pertama, ubun-ubun doang, itu pertama. Yang kedua, dari ubun-ubun ke kepala, ke bagian belakang, itu cara kedua. Cara ketiga, ubun-ubun belakang, terus ke depan lagi, ya. Terus ada pula yang ubun-ubun belakang ke depan langsung ke telinga, itu juga ada. Dan semuanya ada hadis sahih yang menopang. Dan sehingga manapun yang kita praktekkan, maka dia tetap berdasarkan sunnah, jangan disalahin. Ya, di antara ibu-ibu barangkali ada yang sekedar begini aja, ada juga yang sampai belakang. Nah, kalau ada yang belakang ke depan dan ke telinga lagi, itu pun juga sah. Atau dari belakang ke dari depan ke belakang ke depan, dia ngambil air lagi, baru dia ke telinga, itu juga sah. Ya, tapi ini tentang yang ketiga, yang keempat, membasuh kedua telinga dan memperbarui air basuh telinga. Jadi boleh kita ambil lagi atau juga langsung ke telinga tadi pas bersihin kepala. Itu dua-duanya sama-sama dibenarkan. Ya, fadhhabal Hanafiyah wal Malikiyah ala masyhur wa Syafi'iyah ila anna min sunanil wudu masal udhunain zahirihima wa batinihima. Ya, jadi dianjurkan, disunahkan untuk membasuh telinga baik yang zahirihima, yang di luar dan juga yang di dalam. Ya, ini sunnah. Kenapa kok dibilang sunnah, nggak sampai dibilang wajib? Karena kuping udah bagian dari kepala. Dan kepala udah dibersihkan sebelumnya, gitu. Ya. Kemudian yang kelima, menselah-selah jenggot. Maksudnya buat kaum laki-laki, ya supaya air wudhunya itu benar-benar kena dan kita pun tenang bahwa emang itu kena, maka jangan sekedar itu jenggot itu kena air sedikit, maka hendaknya dia menselah-selahnya seperti ini misalnya, itu bagian dari sunnah. Ya. Ini buat bapak-bapak. Termasuk juga cincin. Kalau kita lagi ada cincin di tangan dan males bukanya, kita cuci tangan begitu, maka hendaknya itu cincinnya diputer-puter. Bukannya itu memutar-mutar cincin bukan bagian dari sunnah ya, bukan, itu masalah teknis doang aja. Supaya air wudhunya pun juga masuk ke sela-sela jari jemarinya atau di antara cincinnya itu. Ya, jadi jangan sekedar begini saja, tapi hendaknya cincin diputar supaya airnya masuk. Nah, kemudian yang keenam yang juga sunnah adalah takhlilu asabi. Dhahabal fuqaha ila anna takhlila asabi al-yadain wa rijlain fil wudu matlub. Para ulama mengatakan bahwa menggosok-gosok, menselah-selah jari di kaki, di tangan, itu diperintahkan. Wa jumhurul fuqaha ala annahu masnunun fil yadain wa rijlain. Kata mayoritas ulama, itu adalah sunnah baik yang di tangan atau di kedua kaki. Ya, jadi itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa, tapi sebaiknya dilakukan. Ya. Kemudian wal malikiyatu yarawna annahu wajibun fil yadain. Para ulama mazhab Imam Malik mengatakan hal itu wajib, ya, sampai kedua tangan, yadain. Ini yang wajib, dan kewajibannya ini ya tegas, ya, karena memang Rasulullah SAW ketika wudhu bukan cuman tangannya ditimpa air doang, tapi Rasul menyontohkan itu pasti Rasul menggosok-gosoknya. Nah, dari situlah kenapa dikatakan oleh sebagian ulama itu wajib, bukan hanya sunnah. Ya, baik, langsung saja kita masuk yang ketujuh, karena yang keenam substansinya sama, yaitu anjuran mensela-sela jari jemari ya ketika wudhu begitu. Yang ketujuh, taslis, mengulang 3 kali. Ini juga sunnah. Ya, di saat membersihkan wajah atau kumur atau membersihkan hidung atau juga kaki atau tangan,
maka dianjurkan taslis, mengulang 3 kali. Ya dzabahal fuqaha ila anna taslitha ghusl al-a'dha'i fil wudu' sunnah. Para ahli fikih mengatakan mengulang sampai 3 kali itu sunnah. Ya, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Karena Rasul juga pernah, cuman sekali-sekali, marrotan. Ya, sekali wudu itu pernah. Jadi nggak langsung 3. Makanya disebut sunnah, bukannya wajib mengulang sampai 3. Wa qala, lalu Rasul berkata, hadza wudu'un, inilah wudu. La yaqbalullahu ta'ala as-shalah illa bihi. Yang mana Allah nggak mau menerima sholat seseorang, ya, kecuali ya orang tersebut sudah berwudu, begitu. Kemudian tawaddu'a marratain. Wudu itu 2 kali. Ya, marratain. Qal hadza wudu man yudha'ifullahu lahul ajr marratain. Inilah wudu. Siapa yang mengulangi sampai 2 kali, maka dia pun juga mendapatkan pahala 2 kali. Wa tawaddu'a salasan, tapi kalau dia berwudunya 3 kali, maka hadza wudu'i, itulah wuduku. Ya, wudu'u al-anbiya min qabli, dan juga wudunya para nabi sebelumku. Ya, jadi kesimpulannya berwudu dengan mengulang 3 kali itu adalah ya sunnah. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih makruh. Silakan yang paling bawah dilihat, dibaca nih. Hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Inilah wudu. Siapa yang lebih dari itu, dari 3 kali, maka dia telah melakukan keburukan, telah melakukan sikap melampaui batas dan zalim. Maka ini penting kalau kita wudu itu diingat-ingat, dihitung. Ini kita udah berapa kali nih kumur. Ya, jangan sampai kumur ya nggak pernah berhenti, kumur terus gitu. Nah, ini tentu keliru. Ya. Baik. Ini tentang anggota tubuh dan kemudian mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian yang disunahkan juga bersiwak, baik sebelum wudu atau sebelum sholat. Zahabal jumhur fuqaha ila anna siwaka sunnatun indal wudu. Menurut para ahli fikih, bersiwak itu ketika berwudu itu sunnah. Ya. Di mana Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu. Seandainya enggak bikin susah umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Ya, saking pentingnya sampai-sampai hampir Rasulullah menyuruh jamaah untuk selalu bersiwak di saban mau sholat atau di saban mau wudu. Kemudian yang ke-9 yang juga sunnah, memulai dari kanan. Ya, Aisyah cerita yujibuhut tayammun. Ya, Rasul tuh suka kalau apa-apa mulainya dari kanan. Sehingga di saat kita wudu pun juga demikian. Bagaimana kalau dari kiri duluan? Tetap sah. Dari kiri tetap sah, tapi dia kehilangan banyak keutamaan. Keutamaan dari kanan tadi, keutamaan pujian Rasulullah kepada yang dari kanan. Maka dia akan kehilangan bagian itu kalau dia memulainya dari kiri. Jadi sekali lagi dari kiri tidak batal memang, tapi dia kehilangan banyak keutamaan kalau dia memaksa dari kiri. Kemudian memperluas basuhan permukaan wudu. Contoh nih, tadi kan saya sebut untuk kaki sampai mata kaki doang. Tapi bukan hal yang salah kalau seandainya kita bersihkan sampai betis lewat mata kaki. Itulah yang dimaksud memperluas basuhan permukaan wudu. Ya, fadhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah ala as-sahih ya min al-madhhab ila annahu yusannu fil wudu italatul ghurrah wa tahjil. Bahwasanya ya menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah atau Hambali ya disunnahkan untuk itolah al-ghurrati wa tahjil, memperluas daerah yang dibasuh wudu bukan hanya di tempat wajibnya, tapi juga dianjurkan ke yang bagian setelahnya. Contoh tadi siku, sampai siku udah cukup. Ini yang wajib. Ceritanya kita ngelebihin sampai sini, maka itu bagus. Ya. Atau pas bersihin kaki, sampai mata kaki udah cukup sah. Tapi kita membersihkan hingga sampai lebih. Maka ya kayak gitu,
ya mengambil atau memperluas basuhan permukaan wudhu. Ini malah bagus. Ya. Kemudian yang ke-11, berwudu sambil menghadap kiblat itu sunnah juga. Artinya kalau nggak menghadap kiblat juga nggak apa-apa, itu sunnah. Ya, ikhtalafal fuqaha fi hukmi istiqbalil kiblah asna'ul wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum menghadap kiblat di saat wudu. Bukan sholat ya, kalau sholat memang wajib itu. Ini dalam keadaan wudu. Ya, Fadhahab al-Hanafiyah wal Malikiyah ila anna istiqbal al-qiblah fil wudu min adabihi wa fadailihi. Sebagian ulama seperti Hanafi dan Maliki bahwasanya memadap kiblat dalam wudu itu etika. Ya. Dan ini bagian dari yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Walaupun tidak sampai wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang etika, ya, dan memiliki keutamaan, tetap kita mencoba untuk melaksanakannya. Wa qayyadal malikiyah dzalika bi ay yumkina bi ghairi masyaqqah. Hal ini terjadi kalau memang mungkin. Karena ada kondisi di mana kita nggak mungkin atau susah untuk madhab kiblat. Ya, kerannya madhabnya bukan ke kiblat. Ya kan susah tuh kalau kita membalikkan badan, masalah keran airnya seperti itu. Inilah kenapa para fuqaha mengatakan itu sunnah, bukan wajib. Kemudian berdoa setelah wudu, ini juga sunnah. Dan ada beberapa versi ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi yang dicontohkan di dalam sunnah itu sebenarnya nggak terlalu panjang. Ya, mereka sekedar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu doa Allahumma ij'alni ya minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bertobat dan termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Ya, dan seterusnya. Ini fadilahnya besar. Orang yang melakukan itu dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, nah ini diperselisihkan kesunahannya. Doa pada setiap anggota wudu. Kumur ada doanya, hidung ada doanya, bersihin wajah ada doanya. Ini diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan. Yang ada di dalam sunnah adalah ketika baca bismillah di sebelum wudu sama membaca doa wudunya di setelah wudu. Itu yang disepakati para ulama. Adapun di setiap anggota badan ada bacaan doanya, itu diperselisihkan. Nah, ini sudah saya sebut ikhtalafal fuqaha fi du'ai inda ghusli aw mashil a'dha fil wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang berdoa di saat mandi atau membersihkan anggota wudu. Ya. Sebagian ulama mengatakan yustahabu, itu sunnah. Fadhahab al-Hanafiyah wal Malikiyah wa atharu Syafi'iyah jama'atun wal Hanabilah ila annahu yustahabu ya qaulad du'ai inda kulli udwin. Jadi para ulama tadi Hanafiyah, Malikiyah dan mayoritas Syafi'i mengatakan sunnah hukumnya membaca doa di setiap wudu, di setiap anggota badan wudu. Itu dianggap sunnah malah, bukannya bid'ah. Ya, sementara yang lain ada yang mengatakan bahwa hal itu ya sekedar boleh-boleh saja. Ada pula yang mengatakan itu merupakan bid'ah, yaitu para ulama di zaman belakangan. Tapi yang terdahulu mengatakan itu enggak, itu bukan bid'ah, itu ada dasar ya di dalam syariat begitu. Baik, jemaah sekalian, Ibu-ibu, ini dulu tema kita tentang berwudu. Kita baru bahas tentang rukun-rukun, kemudian sunnah wudu. Kita belum masuk pada makruhat dan hal-hal yang membatalkan wudu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini dulu supaya nggak terlalu overload ya. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Soraya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya, sangat menambah pengetahuan. Di sini banyak yang saya catat, diantaranya tentang pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ya Ustadz ya. Bagaimana ketika kita melihat saudara kita yang melakukan sesuatu hal yang berbeda tapi sifatnya masih debatable, sebaiknya kita tidak larang ya, karena
masing-masing dari kita itu mempunyai dalil yang berbeda, jadi tidak Iya. gampang menyalahkan. Dan dengan kita belajar kajian-kajian seperti ini, insya Allah menambah khasanah keilmuan kita sehingga kita mampu berpikir dengan lebih luas, dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak gampang menyalahkan saudara kita yang lain. Baik Ustadz, saat ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya wudhu di kamar mandi dan tidak dalam keadaan berpakaian, misalnya keadaan setelah selesai mandi langsung wudhu gitu Ustadz. Iya, Seperti iya, iya. apa? Dan Satu itu dulu ya banyak Ustadz. ya orang melakukan. Iya, iya, Karena kondisi di rumah kita kan umumnya nggak dipisah antara kamar mandi, iya, betul. keperluan MCK dengan keperluan wudhu di situ-situ juga, ya. Dan ini memang menjadi persoalan juga buat orang yang ideal, yang idealis gitu. Iya. Jadi sebenarnya tema itu, bagian itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang makruhatul wudhu. Itu dikategorikan oleh para ulama berwudhu di tempat WC, di tempat najis itu makruh. Tapi bisa kita hilangkan kemakruhan itu dengan cara gimana? Dengan cara sebab-sebab kemakruhannya kita hilangkan. Nah, kita cari tahu kenapa sih menurut para ulama wudhu di WC itu makruh? Oh, ternyata gara-gara khawatir kecipratan najis karena WC tempatnya najis. Jadi wudhunya kayak percuma, habis wudhu tapi kecipratan najis juga kan percuma. Nah, supaya itu nggak terjadi, maka hilangkan sebab-sebabnya. Berarti gimana? Kita siram dulu, ya bukan sebanyak-banyaknya, tapi sebersih-bersihnya. Ya kalau memang kita udah menduga udah bersih, pojok-pojokan udah nggak ada kemungkinan adanya najis, maka silahkan kita wudhu di kamar mandi. Karena kekhawatiran kecipratan yang dengan itu hukumnya makruh, kekhawatiran itu sudah tidak ada karena sudah kita bersihkan. Gitu. Itu namanya istilah fikihnya al-karohah tuzalu biwujudil hajah. Kemakruhan itu lenyap karena adanya sebab, adanya kebutuhan kita untuk melakukannya. Maka ketika kita udah siram bersih, sehingga kekhawatiran kecipratan tidak ada, maka sudah nggak ada masalah lagi kita wudhu di kamar mandi tersebut. Adapun wudhu dengan tanpa berbusana dalam kondisi masih telanjang begitu, itu bukan pembatal wudhu, tetapi ibu-ibu sekalian itu masuk kategori apa ya, kurang adab, kurang etis aja ya. Para ahli fikih mengatakan itu bukan pembatal. Maka usahakan walaupun lagi di kamar mandi nggak ada yang ngelihat, kan Allah lihat. Maka usahakan kita berwudu tetap minimal ya pakai anduk lah. Jangan bener-bener nggak pakai apa-apa. Minimal kita pakai anduk, kita wudu begitu. Barulah ya kita wudu setelah itu. Jadi jangan bener-bener kosong nggak pakai apa-apa kita wudu gitu. Baik, kalau miswak ya. Baik, jadi seperti itu ya Mbak Dewi ya. Jadi dengan cara kita menghilangkan kekhawatirannya, yaitu kita siram-siram dulu seandainya khawatir tercipratan najis. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya Ustadz. Afwan Ustadz bertanya, bagaimana kaidah dalam penerapan fikih ini? Apakah wajib menggunakan satu pendapat fikih dalam rangkaian satu ibadah atau boleh memilih sesuai sikon? Ini sepertinya pertanyaan favorit di setiap kajian, insya Allah selalu ada ya Ustadz ya. Betul, ini selalu pertanyaan ada dan berulang ya. Ada istilahnya talfik, orang comot-comot mazhab. Comot-comot mazhab itu beragam model. Yang pertama, ada yang mengambil mazhab tertentu di satu persoalan, kemudian dia ngambil mazhab yang lain di persoalan yang lain. Maka hal ini kata para ulama, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, kemudian Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain, ini nggak ada masalah. Ini bukan talfik yang terlarang. Dengan syarat memang dia faham, nggak asal ambil, asal comot. Dia faham ilmunya. Kalau nggak paham gimana? Dia bisa konsultasi ke seorang ustadz yang paham. Ya, Pak Ustadz ini gimana ya? Kan ada 3 pendapat nih masalah ini, saya bingung milih yang mana. Nah, si ustadz itu akan memberikan arahan dengan keilmuan yang dia miliki. Nah, yang kayak gitu silakan kita ambil. Nah, begitu persoalan lain,
Kita nanya lagi tuh ke ustadz yang sama, misalnya, Pak Ustadz, ini masalah ini gimana? Ternyata beda nih. Untuk yang pertama si ustadz itu menganjurkan ke mazhab A, di masalah yang ini ke mazhab yang B, misalnya gitu. Nah, ini bukan sebuah kesalahan. Ya, itu nggak ada masalah. Nah, yang kedua, ada talfik karena faktor nyari yang enak, nyari yang menguntungkan, misalnya nyari yang enak saja. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti misal gini, ada orang nikah, ya, seorang laki-laki nikah sama perempuan berduaan doang, saksi nggak ada, walinya pun nggak diajak, ya mungkin dia kawin lari nggak ada wali gitu kan. Nah, mereka melangsungkan pernikahan berdua doang gitu dengan mas kawin apapun yang mereka punya. Terus yang perempuan ngomong misalnya, saya nikahkan diri saya, kan nggak ada walinya tuh. Saya nikahkan diri saya dengan abang, dengan mas kawin anu tunai. Nah, si laki jawab, saya terima nikahnya bla 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 dan seterusnya. Nah, lalu kita omelin nih misalnya, Anda kok nikah begitu? Dari mana dalilnya? Kata dia, nikah nggak pakai wali sah menurut mazhab Hanafi. Misal gitu. Memang betul, dalam 4 mazhab, menurut Hanafi, nikah nggak pakai wali sah. Ya, 3 mazhab yang lain mengatakan wajib, nggak pakai wali, batal itu nikah. Terus kita tanya lagi, terus kok ini nggak ada saksi pernikahannya, Anda berdua doang? Apa jawaban dia? Menurut Maliki, nikah nggak pakai saksi sah. Atau dia comot tuh, begitu wali diambil dari Hanafi, begitu saksi diambil dari Maliki. Tujuannya sih satu, supaya pernikahan dia jadi sah. Padahal ini, mohon maaf, dia ada interest, ada kepentingan di situ, supaya pernikahan dia jadi sah. Padahal itu tidak boleh. Nah, ini yang dilarang, karena ini benar-benar hawa nafsu aja, bukan karena ilmu. Nah, ini yang terlarang, begitu. Allah biswab. Ya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya, Mbak Ana ya. Jadi yang tidak dibolehkan adalah memilih-milih atau berpindah-pindah mazhab itu untuk memudahkan, tapi tujuannya karena hawa nafsu ya Ustadz ya. Iya. Iya, jadi nggak apa-apa, ini pertanyaan favorit, tapi mungkin di setiap kajian ada juga yang ini adalah kajian pertamanya gitu ya Ustadz ya. Jadi dengan ini ada pertanyaan favorit ini, jadi orang lebih tahu bahwa oh nggak apa-apa berpindah asal ada dalilnya, dan juga tidak boleh berpindah dengan alasan memudahkan karena hawa nafsu ya Ustadz ya. Baik, saya buka lagi sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis di kolom chat, atau ingin bertanya langsung kepada Ustadz juga boleh. Silakan. Kalau belum ada, mungkin saya yang bertanya boleh ya Ustadz ya. Ya, boleh. Ya. Jadi seperti ini Ustadz, untuk berwudu itu sendiri ketika membasuh muka itu sunahnya itu seperti apa sih Ustadz? Sebaiknya kita ketika tadangin air gini langsung, atau kita basahin tangan dan taruh dulu baru gitu Ustadz. Dan Iya. terus yang kedua, kadang kita misalnya ada di rest area atau di tempat-tempat tertentu itu hijabnya antara perempuan dan laki-laki itu kan nggak sempurna ya Ustadz ya. Nah, sekarang kita mau ngangkat lengan baju itu tuh seperti apa ya Ustadz? Karena kadang nggak bisa sampai di siku, itu seperti apa Ustadz? Baik, 2 pertanyaan ya. Pertama masalah wajah. Untuk masalah wajah, Ibu-ibu, yang dimaksud dengan wajah ada batasan atas, batasan bawah, batasan samping, batasan kanan dan kiri. Untuk batasan atas adalah ujung dari jabah. Jabah itu artinya kening, jidat. Itu harus kena. Ya, walaupun mungkin kita nggak ngelihat, kita menduga-duga saja. Kan kita nggak ngelihat tuh, nggak ada kaca pas lagi wudhu kan. Ya, kita dugaan kuatnya aja bahwa jidat udah kena. Ya, kita udah kenain tuh jidat. Ya, kemudian dagu bagian dari wajah. Kalau bawah dagu, sebelah sini nih, bawah dagu tahta zaken, itu udah bukan wajah, itu adalah leher. Maka untuk dagu dia harus kena juga. Ya, ini harus kena semua. Jadi seperti itu. Terus juga yang sini sampai yang ini nih, cupingnya. Cupingnya pun ini juga batasan, juga harus kena. Jadi jangan sekedar depannya doang begini, itu nggak cukup. Terus sekedar pipinya doang. Ini mah kalau lagi cuci muka, ya. Tapi kalau wudhu harus sampai bener-bener kena semuanya, begitu. Adapun untuk apa tadi yang kedua? Batas
tentang Oh wudhu, iya, tapi kita di kalau wudhu di tempat luar yang ya, terbuka. Ya, ya wudhu di luar. Nah untuk wudhu di luar, ya kan juga jangan juga akhirnya mohon maaf ibu-ibu jadi begini nih, kayak bapak-bapak gitu. Kalau ini mah di kalau lagi di rumah atau kalau lagi di tempat tertutup. Tapi kalau di luar banyak orang gimana? Ini kan aurat nih. Ya sementara nggak ada tempat wudhu yang lain misalnya, nggak ada pilihan lain nih, kudu di situ. Ya maka dengan jalan kias, yaitu seorang wanita atau muslimah wudhu dengan cara mengusap bagian luarnya. Ini kan nih bajunya begini nih. Ya kita begini, mengusap setelah telapak nih, setelah telapak, terus mengusap sampai siku. Tetap tertutup. Dari mana dalilnya? Mengkiaskan dengan membersihkan jilbab. Dari Ummu Salamah, Maimunah, mereka ketika wudhu nggak buka jilbabnya, mereka membasuh, ini jilbab nih, dibasuh bagian kepalanya. Ya, itu para sahabiah, istri Rasul. Rasul sendiri pernah ketika bersihin kepala, itu sorbannya nggak dicopot. Rasul membersihkannya dengan cara membersihkan sorban bagian atasnya. Ini ibarat peci, begitu. Jadi nggak dibuka pecinya, ya, tapi di atas pecinya gitu dibersihin Rasulullah. Nah, dikiaskan dengan itu, maka ketika memang ada situasi perempuan nggak bisa buka atau gulung pakaian, gulung lengan baju, maka dia bisa seperti itu. Ya, itu ketika bersihin apa namanya tangannya. Nah, kalau untuk telinga, kalau masih banyak laki-laki di situ, dia nggak usah perlu buka jilbab segala. Kalau nggak dibersihkan juga nggak apa-apa, kan telinga itu sunnah. Beda dengan tangan, itu wajib. Tapi kalau ingin dibersihkan juga, dia bisa nyisipin tangannya aja dari bawah juga bisa kan, gitu. Ya, dari itu sehingga nggak perlu untuk dibuka-buka jilbabnya. Walau miswak, ya. berarti untuk teknisnya itu Ustadz kita tetap ambil air dari keran, tapi kita basuh di bagian luar baju gitu ya Ustadz ya? Iya, Atau seperti apa? dikira-kira aja diambilnya Kira-kira gitu. supaya nggak terlalu lepek. Lepek ya. Kaki juga gitu ya Ustadz Kira-kira. ya? Kan kita harus kayak buka kaos kaki, kadang kiri kanannya masih ada Ya, orang laki gitu. betul. Kaki juga begitu, sama. Nah, untuk kaki juga gitu. Itu sama seperti membasuh kaki kalau kita pakai hoof, sama dikiaskan dengan itu. Ya, idealnya kan kita buka kalau lagi sepi Ya. nggak ada orang laki gitu kan. Tapi karena yang banyak orang laki, nah ini aurat, ya udahlah, tetap di situ kita basuh bagian atasnya, ya apa namanya sampai ke mata kakinya. Dalam konteks itu nggak apa-apa. Baik Ustadz. Ini benar-benar Masya Allah banget Ustadz nih dapat pengetahuan baru, ilmu baru, dan ibu-ibu ini relate banget, kita sering mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kadang bingung nih, ini sempurna atau enggak, ternyata bisa dengan seperti itu ya Ustadz ya. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan Izin untuk tanya Ustaz ya. Ustaz, Ya, Pak Doi. baik, silakan. izin tanya Ustaz. Ini untuk apa membasuhnya yang ada yang katanya 1 kali, 3 Oh kali itu iya, sebenarnya gimana Ustaz? untuk yang 1 kali itu berlaku buat kepala. eh jadi nih, itu sudah cukup. Berbeda dengan yang tadi kumur ya, kumur dianjurkan 3 kali sunnah itu. Yang sekali itu yang sekali itu wajib. Ya kalau kumur itu yang wajib sekali. Maksudnya tuh sekali itu cukup ya. Kalau 3 kali, ya itu sunnahnya. Kemudian wajah 3 kali. Ya tangan sampai siku 3 kali, kaki sampai mata kaki 3 kali. Itu semua sunnah. Adapun kalau sekali itu yang cukup dan itu yang wajib. Gitu. Nah untuk yang kepala, ya umumnya ulama mengatakan cukup sekali saja untuk yang kepala itu. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, informasi saja di mazhab Syafi'i kepala pun disamakan oleh yang lain yaitu 3 kali. Tadi udah kita baca hadisnya bahwa orang yang melebihi 3 kali ya fakot asa'a wa ta'adda wa zolama kata Rasul. Orang yang lebih dari 3 kali maka dia telah melakukan keburukan dan kezoliman alias makruh. Lebih dari 3 kali itu makruh. Makanya kita kudu ngitung bener-bener nih udah berapa kali nih. Jangan sampai kita wudhu sambil bengong atau nggak mikir apa-apa, tahu-taunya kumur udah berapa kali-kali, cuci muka udah 8 kali misalnya. Walau miswab, ya. Berarti yang 1 kali cuma ngusap kepala itu tok Ustaz ya? Iya, yang bagian kepala itu ya jumhur mengatakan sekali cukup. Kecuali tadi ya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tetap 3 kali. Ya. Iya, syukur. Ya baik,
Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Ana. Ustadz, bisa minta penjelasan cara wudhu dengan botol semprotan air saat haji atau umroh? Kadang kerepotan jika harus bolak-balik wudhu. Ya, cara pertama bisa itu semprotan orang yang nyemprotin. Dikiaskan dengan perilaku Rasul dan Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas lah yang mengalirkan. Nih ada kirbah. Kirbah itu ketel ya, kalau kita kayak ketel keteko ya, berisi air yang terbuat dari kulit hewan zaman dulu tuh. Ibnu Abbas yang nuangin, Rasul yang begini. Ini cara pertama. Jadi ada orang yang nyemprotin, kita yang ngadangin. Kalau nggak ada orang gimana? Kita emang lagi sendiri nih, atau masing-masing orang lagi pada sibuk misalnya. Ya bisa sendiri, yaitu dengan tangan kiri kita yang nyemprotin. Yang penting ngalir lah, itu air jadi ngalir di tangan kita, di tangan sebelah kanan. Nah dari sinilah kita bisa untuk memulai wudhunya, baik mulai dari kumurnya atau mulai dari apa namanya awal sampai akhirnya itu dari telapak tangan ini. Habis kita semprot lagi gitu, habis lagi terus begitu, sehingga ya satu botol tuh bisa cukup walaupun nggak terlalu banyak ya. Kumur, ibu sekalian, istilah kumur madmadoh kata Imam Nawawi, walaupun dengan sedikit air dan sudah cukup satu gerakan di mulut, nggak sampai kayak orang lagi kumur-kumur penyakit gitu ya, itu udah cukup bermakna kumur. Yang penting ada satu gerakan di dalam rongga mulut, air kita satu kali gerakan itu udah cukup bermakna kumur, udah memadai secara fikih gitu. Jadi karena kita terbatas, anggaplah nih air sedikit ya, cuma segini doang ya airnya. Ini mendingan lah, gede juga ini. Ya, anggaplah lebih kecil lagi ya. Cukup kita semprot begitu, kita semprot lagi, terus hidung, semprot lagi, bisa begitu. Nah, yang seperti ini sudah cukup memadai. Ya. Baik, seperti itu ya Mbak Ana, penjelasan Ustadz. Saya buka satu pertanyaan lagi sebelum kita kuis untuk 2 orang peserta ya Ustadz ya. Iya. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Kalau tidak ada, kita boleh kuis ya Ustadz ya. Pertanyaannya dari Ustadz untuk dua pertanyaan. Iya. Baik, tadi saya udah sampaikan tentang rukun wudhu. Ya, semoga jamaah masih ingat ya. Nah, rukun wudhu atau wajib wudhu tadi itu ada 4 yang disepakati. Ada 4 yang disepakati. Silahkan disebut paling tidak 3 saja. Saya nggak nyuruh 4 ya, 3 aja deh. Silakan. Baik, silahkan jamaah yang bisa menjawab, silakan mengetik jawabannya di kolom chat. 3 udah cukup ya Ustadz ya? Ya. Silahkan. Sudah adakah? Sudah ada? Di tempat saya belum muncul nih Ustadz. Oke, udah ada apa belum? Kalau oke, atau yang ingin bertanya langsung, langsung menjawab. Oh, ini ada dari nih yang kita lihat sepertinya berbarengan ya Ustadz ya. Ya, ini udah ada jawabannya ya. Oke, ini dari ya. Tapi di atas dulu nih Ibu Siti Aminah, niat Bismillah, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, teratur atau urut. Iya, niat betul. Iya. Tapi ini belum disepakati, yang disepakati saja. Tapi ini disebut ya, ada muka, tangan, dan kaki. Ini betul juga. Ini betul ya, tapi ini ada Ibu Diana Sution, wajah, cuci kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, mencuci 2 kaki. Ya, ini betul juga. Ini 4. Oke. Berarti sepertinya yang lebih tepat yang Ibu Dian ya, karena semuanya yang disepakati nih 4 poin ini ya Ustadz ya. Betul. Iya. Baik, barakallah. Berarti pemenangnya Ibu Dian ya. Silakan Ibu Dian nanti untuk menghubungi Ibu Tuti ya.
Ya, silakan pertanyaan kedua Ustadz. Ya, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yang tadi yang dibahas. Setelah bahas rukun dan wajib tadi kan kita bahas yang sunnah-sunnah tuh. Dan sangat banyak tuh tadi tuh sampai belasan ya kita bahas yang Ya, sunnah-sunnah. Coba yang sunnah-sunnah dalam wudhu, saya minta 5 aja. Sebutkan 5 saja. baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, 5 sunnah wudhu. Tadi belasan poin yang sudah disampaikan ya. Ini sepertinya lagi cepet-cepetan ngetik nih Ustadz. Silakan, 5 sunnah wudhu. Sudah adakah? Kita tunggu dulu ya Ustadz ya. 5 sunnah wudhu. Silakan, sudah adakah? Sepertinya lagi buka-buka catatan nih Ustadz. Nih udah ada nih yang menjawab nih Ustadz. Berkumur, mendahulukan badan yang kanan, mengusap telinga, menghadap kiblat, dan mengulang 3 kali Ustadz. Ya, betul. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Febrianti yang sudah berpartisipasi. Silakan Ibu Febrianti untuk menghubungi Mbak Tuti untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Masya Allah. Sebelum saya menutup kajian kita pada siang hari ini, saya akan share info dari Ustadz untuk donasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nanti akan di-share screen untuk rekening donasi. Update donasi saat ini 29.602.500 dan rekening donasi tertera di saat ini yang kita lihat bersama. Silakan untuk konfirmasi transfer juga ada. Silakan di screenshot. Mari kita berikan bantuan terbaik kita, tidak hanya doa tapi dengan aksi nyata kita sama-sama memberikan bantuan terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Semoga ini dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua, untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya, Di insyaallah. kajian Muslimah Solo. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab serta kuis, saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita. Kita bermunajat pada Allah di pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillati syirka wal musyrikin wa dhillatil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil alaihim fathan qariba wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.